Terus memasuki era Finest 3 itu kayaknya menarik. Yang menarik ada banyak menarik sih di Finest 3 itu. Aku pengen tanya hubunganmu dengan kakakmu, terus nanti prosesnya dengan Duta dan Eros dan sekitarnya. Silakan lanjut cerita lengkap selengkap mungkin. Alright, jadi waktu SD aku kelas 4 SD aku didatengin sama adik kelasku namanya Sari, ingat banget. Bapaknya itu emang musisi atau orang teknisi gitu dalam industri musik. Atau produser ya bapaknya ya, aku agak-agak lupa. Tapi bapaknya tuh senior juga, teman-temannya juga sesama senior. SD-nya namanya SD Serayu di Kota Baru, sebelah SMP 5. Tiba-tiba adik kelasku nyamperin aku, Mas Cakaya gitu. Kak Cakaya gitu. Iya, kenapa gitu. Dia langsung ngomongnya, ya mungkin karena masih kecil ya, jadi to the point banget, polos banget. Kak Caka diajakin papaku bilang katanya ngajakin Mas Caka buat nyanyi di studionya Mas Eros gitu. Hah? Aku udah tahu nama Eros, karena kan aku emang, abang gue kan ngefans banget. Dia Ceylon Seven tuh udah kayak teman hidupnya abang gue. Jadi kayak saksi hidupnya abang gue berkembang dari kecil dengan segala kesedihannya dan perjuangannya dan happinessnya dia sampai dia jadi tumbuh makin berkembang. Emang mantap banget sih. Generasi itu sangat Ceylon Seven banget. Soundtrack hidup banget nggak sih generasi relate ke berbagai hal kan. Benar sekali. Nah, abangku tuh jadi sahabat sejatinya Ceylon Seven di situ dan jadi Sheila Gang. Dia sampai nyimpen animasinya Ceylon Seven gitulah. Jadi waktu itu masih personilnya masih utuh, yang orisinil yang awal. Masih Anton. Duta, Eros, Adam, Anton, Sakti itu dibikin kayak animasi gitu loh bro. Karakter-karakter gitu. Nah dia tuh senang banget dia simpen tuh. Nah terus tadi nanya apa ya? Kok gue nyampe sini ya? Apa sih pertanyaan tadi? Awal diajakin. Oh iya, astaga. Lupa gue. Terlalu time traveling. Gue udah tahu Eros yang mana dan gue udah sering diajak nonton Ceylon Seven dan Jagostu juga. Jadi kalau dibilang tuh Elang tuh ngefans berat. Kalau gue tuh nggak terlalu ngefans Elang sama Ceylon Seven. Kalau gue tuh lebih ke ini band senior di Jogja dan musiknya luar biasa, karya-karya luar biasa dan sosok-sosoknya pun juga punya peranan-peranan yang luar biasa, autentik dan friendly, manusiawi orang-orangnya. Benar sekali. Iyalah manusiawi, masa mau robot siawi gitu. Iya, pokoknya emang orang-orang baik gitu. Dan aku kagum aja sebatas itu gitu. Tapi kalau Elang tuh die hard man. Makanya pas pertama kali dapat ajakan dari adik kelasku itu, aku langsung ngomong ke ayah pulang sekolah. Ya. Aku diajakin sama adik kelasku nyanyi di studionya Mas Eros gitu. Mas Eros punya project gitu lah. Terus ayahku pertama kata-kata yang keluar dari mulut ayahku aku inget banget. Mosok ngaku sih gitu. Karena emang dulu aku suka ngehalu gitu sih, ngarang terlalu kreatif. Akhirnya emang beneran kan? Ya udah terbukti aku kasih nomor ayahnya si adik kelasku ke ayahku gitu. Mereka kontak-kontakan dan mereka ternyata malah saling menyadari satu sama lain di zamannya mereka tuh dulu anak SMA mana atau apa. Nah, ini akhirnya beneran ternyata. Kita berangkat bertiga naik motor Thunder biru. Ayahku nyetir, aku di tengah, kakakku di belakang. Kenapa kakakku ikut? Karena ya jelas sih masuk ke studionya siapa. Ya kalau aku sih ya anak-anak yang kayak rock and roll aja yang kayak berangkat ayo gitu, rekaman ayo gitu. Kalau Elang tuh bener-bener yang kayak mimpinya terkabul gitu. Ayah tuh bener-bener yang kayak yang terbaik buat anak gue gitu. Mantap. Udah. Ada backsoundnya nggak waktu itu? Backsoundnya mungkin backsoundnya Elang doang yang denger karena dia mungkin pakai headset gitu, gue nggak. Gue backsoundnya motor, bokap gue Elang kaynya nyetel lagu Ceylon Seven sambil nangis. Sambil nangis air matanya kebawa angin dulu sama air. Wah asli Elang tuh dulu kalau nonton abang gue kalau nonton Eros, kalau nonton Ceylon Seven atau berhasil ketemu di backstage pager-pageran, pulang-pulang matanya langsung berlinang air mata tuh. Terus air mata itu kayak yang kelempar-lempar angin gitu. Sewajarnya lah ya kalau sekarang sedekat itu ya. Dan sewajarnya juga mungkin berkat cintanya dia dulu. Dia tuh segitunya sama Ceylon Seven sama Eros, terutama sama Duta juga. Ya sama Adam juga pastinya. Cuma mungkin emang dia fokusnya ke Eros waktu itu. Kalau sekarang dia akhirnya bisa jadi session player Ceylon Seven. Loh, Elang sekarang main session loh. Aku udah cerita belum? Aku pertama tahu belum final sih. Aku pertama tahu tuh malah Elang kan. Aku nggak nonton Idol Cik, jadi aku nggak tahu kamu. Pertama tahu malah Elang. Aku nonton konser Ceylon Seven di Kridosono. Ya. Mencari-cari mana Eros, kok ada siapa itu? Siapa ini? Rata Eros di Amerika. Siapa itu? Jebul adalah Elang. Dan dia gitarnya juga sudah maut. Dan itu mungkin itu sekitar dia 19 tahun kayaknya. Yaps, SMA kelas 3 dia. Dan sekarang dia session lagi. Tapi Erosnya ada. Untuk live-nya kan, untuk studio
Semua. Oh, Semua, wow, masuk wow, tim wow, wow. Back kembali lagi. Kan Seven regenerasi. Ah, Maksudnya sih anak-anak session playernya sekarang diregenerasikan jadi yang young people. ah. Kabar kemarin terakhir drummernya memang selesai, terus dimasukin jadi session, bukan personil lagi, namanya anaknya Thomas Gigi, Bounty atau Bong. Namanya siapa sih, so akrab gue, Bong. Ya udah Bounty gitu aja. Kayak aku lihat di Instagram. Nah, udah mereka jadi satu tim sekarang. I'm happy sih, karena gue tahu perjalanan Elang. Seberapa Sebegitunya sekarang, terus dia bisa dibukain pintu sampai kayak gitu sama Tuhan. Buat aku, itu worthy.